Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, di Jumat yang lalu kita sudah menerangkan salah satu penyebab hati orang menjadi keras, imannya mengalami penurunan, adalah cinta dunia. Akibatnya yang difikirkan, yang dipentingkan hanya harta. Dan ini merusak agamanya. Dan inilah fitnah yang spesial bagi umat ini. Kata Nabi SAW, inna likulli ummatin fitnatan wa inna fitnata ummati al-mal. Sesungguhnya setiap umat ada fitnahnya, ujian, cobaan. Dan fitnah bagi umatku adalah harta. Kenapa demikian? Karena harta itu selain menguji juga menggoda. Orang bisa terjerumus ke dalam kebinasaan yang abadi di akhirat karena harta. Makanya Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran menyatakan innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Sungguhnya manusia itu pasti akan berbuat melewati batas. Melewati batas-batas syariat yang Allah tetapkan. Ar-ra'ahu istaghna, karena melihat dirinya kaya. Ketika kaya, dia mengadakan kerusakan di muka bumi. Sebagaimana firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-27 yang tadi disampaikan di awal khutbah. Kata Allah, "Lau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardh." Seandainya Allah melimpahkan rizki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan mengadakan kerusakan di muka bumi. Padahal Allah melarang wala tufsidu fil ardi ba'da islahnya. Jangan kalian mengadakan kerusakan di muka bumi setelah baik keadaannya. Ketika para ulama ahli tafsir menafsirkan ayat ini, yang dimaksud mengadakan kerusakan di muka bumi ini adalah melakukan dosa dan maksiat dengan hartanya.
Dosa atau maksiat apa yang bisa lahir dari harta? Ya, yang pertama tadi sombong, merasa diri lebih. Yang keduanya selain sombong, dia akan lalai dari kewajiban. Dia akan menikmati hartanya. Mereka akan bermewah-mewah, bermegah-megah dengan hartanya. Lalai dari ibadah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur, banyaknya harta telah melalaikan kalian. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk lubang kubur baru berhenti itu. Tidak akan lagi bermegah-megahan dengan hartanya. Makanya di khutbah yang kemarin sudah disampaikan, orang kaya akan sibuk dengan kekayaannya, lalai dari ibadah dan kebaikan. Akhirnya kebaikan pahalanya di akhirat sedikit, yang banyak dosanya. Innal mukthirina humul muqilluna yaumal qiyamah. Orang yang memperbanyak hartanya di dunia, dia akan sedikit sekali kebaikannya di akhirat nanti. Oleh karena itu, maka harta menjadi ujian yang sangat berat. Allah menyatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya hartamu, anak-anakmu itu fitnah, ujian bagi kamu. Bahkan ketika mencari harta, orang sampai enggak peduli halal atau haram. Dan ini pernah dinyatakan oleh Nabi SAW, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalu fihi al-mar'u min aina akhadhal mal, amin halalin amin haramin. Akan datang kepada manusia suatu zaman. Di zaman itu orang enggak peduli lagi bagaimana dia cara memperoleh, dia mencari harta, apakah dengan cara yang halal ataupun dengan cara yang haram, enggak peduli. Walaupun harus menyakiti orang, berbuat zalim ke orang, berbuat aniaya ke orang lain, hanya karena merasa dirugikan dalam masalah dunia, dia berani mencela, memarahi, menghina, bahkan menzalimi secara fisik. Memukul, mendorong, menyikut, menendang, dan yang sejenisnya. Maka banyak ayat yang dilanggar. Jangankan memukul secara fisik, menghina, mencela, merendahkan aja haram hukumnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam salah satu hadis dalam khutbah haji wada, khutbah pada haji yang terakhir, Nabi SAW menyatakan, sesungguhnya harta kalian, darah kalian, kehormatan kalian haram atas kalian, atas sesama kalian. Inna amwalakum wa dima'akum wa aradakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi amikum hadha. Sesungguhnya harta kalian, darah kalian, kehormatan kalian haram seharam hari ini dan tahun ini, bulan ini. Hari itu adalah hari Arafah. Maksudnya haram, hartanya tidak boleh diambil tanpa alasan yang benar. Darahnya tidak boleh dialirkan, dilukai, apalagi dibunuh. Kehormatannya tidak boleh direndahkan dengan cara dihina, dicela. Termasuk disakiti secara fisik. Haram. Tapi demi harta orang nggak peduli. Sampai memarahi, sampai mencela, sampai menghina. Itu karena dorongan harta. Maka tak heran apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ittaqus syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Jauhi oleh kalian asyuh. Syuh itu adalah sikap pelit, cedit, bakhil karena kerakusan terhadap harta. Karena rakus ini menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Sampai dikatakan, innahu
bahwa kerakusan kepada harta ini sampai-sampai menyatakan, dikatakan istahallu dima'akum wastahabbu haramimakum. Sampai-sampai karena kerakusan kepada harta, bisa saja dia menghalalkan darah sesama saudaranya, baik melukainya apalagi membunuhnya, dan bisa menghalalkan apa yang Allah haramkan karena kerakusan kepada harta. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum. Hei orang-orang beriman, jangan sebagian kalian menghina, mencela sebagian yang lain. Karena boleh jadi yang dicela lebih baik daripada yang menghina, yang mencela. Dan ini dilanggar karena apa? Kerakusan terhadap harta. Berdasarkan hal itulah maka sikap rakus kepada harta bisa melahirkan banyak dosa dan maksiat. Karena rakusnya kepada harta, orang menjadi takabur dan sombong. Karena rakusnya kepada harta, orang menjadi zalim kepada sesama. Karena rakusnya kepada harta, nggak peduli lagi mau halal mau haram, yang penting dapat. Apakah itu hak dia atau bukan, nggak peduli, yang penting diambil bisa dimiliki. Apa akibatnya? Akibatnya harta yang diperolehnya haram, kemudian yang masuk ke dalam perutnya, ke dalam tubuhnya menjadi darah dagingnya bersumber dari yang haram. Dan ini berpengaruh kepada karakter, berpengaruh kepada sifat, tingkah laku, akhlak, perilaku. Ketika berinteraksi dengan sesama manusia, kelihatan buruknya. Sikapnya ditakuti oleh orang, lisannya juga tidak disukai oleh orang. Dan ini ciri-ciri orang yang akan terancam azab yang sangat pedih di akhirat nanti. Lihat ketika Allah Azza wa Jalla menerangkan tentang ashabus shimal. Ashabus shimal itu golongan kiri yang kelak akan masuk neraka. Wa ashabus shimal, ma ashabus shimal? Fi samumi wa hamim wa dhillim min yahmum la baridi wa la karim innahum kanu qabla dhalika mutsrafin. Dan golongan kiri, betapa sengsaranya golongan kiri. Mereka berada di bawah hembusan angin yang sangat panas, guyuran air yang sangat panas, naungan angin, naungan awan yang sangat panas, tidak ada kesejukan, tidak ada kenyamanan. Pokoknya diazab di akhirat. Apa penyebabnya? Sampai orang itu diazab sehebat itu, innahum kanu qabla dzalika mutsrafin. Karena dulu ketika hidup di dunia mereka hidup bermewah-mewahan dengan harta yang dimilikinya. Dan ini mengisyaratkan kerakusan kepada harta sampai ingin menikmati harta baik yang banyak ataupun sedikit menjadi penyebab orang itu masuk ke dalam neraka, masuk golongan kiri, diazab dengan azab yang luar biasa dahsyatnya tadi. Berdasarkan hal itulah maka wajib kita yakini bahaya dari harta. Sampai-sampai kemarin juga disampaikan madhibani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i min hirsil mar'i ala al-mal wasyaraf lidinihi. 2 ekor serigala yang lapar yang dilepaskan kepada seekor kambing tidak lebih berbahaya dibanding kerakusan seseorang kepada harta dan kehormatan yang akan merusak agamanya. Agamanya rusak lebih dahsyat daripada rusaknya seekor kambing oleh 2 ekor serigala yang sedang kelaparan. Pasti rusak. Kenapa rusak?
karena melemahnya semangat ibadah, semangat beramal soleh, menggebu-gebunya semangat untuk dosa dan maksiat, tidak peduli halal dan haram, menyakiti sesama, menghina sesama, marah kepada sesama, memukul, menzalimi sesama, akhirnya lebih banyak dosanya daripada kebaikannya. Dan inilah salah satu penyebab turunnya iman, salah satu penyebab kerasnya hati, maka wajiblah dihindari. Semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari karakter buruk ini sehingga kita tidak terjerumus ke murka dan azabnya dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ayuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kerakusan kepada harta tidak dibatasi oleh umur dan kondisi. Walaupun umurnya sudah tua, kerakusan kepada harta bertambah besar. Bukan kata saya, tapi kata Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi menyatakan, kabura ibnu Adam wa kabura ma'ahu ithnani. Kata Nabi SAW, Bani Adam menua, bertambah umurnya, bertambah dua bersama dengan bertambahnya umur dua hal. Bertambahnya umur disertai dengan bertambahnya dua hal. Pertama, al-hirsu 'alal mal. Kerakusan kepada harta. Walaupun sudah tua, sudah sakit-sakitan, sudah tidak bisa menikmati kenikmatan dunia, makan sudah kurang enak, sudah kurang nafsu. Pendengaran sudah kurang, mata juga sudah lamur, gigi juga sudah ompong, makan juga sudah tidak begitu nikmat, tidur tidak begitu nyenyak, mau jalan-jalan juga tidak nyaman karena sudah tidak kuat. Tapi rasa rakusnya kepada harta tetap dan bahkan bertambah. Yang kedua, watulul hayat. Panjang umur, ingin umurnya panjang walaupun sudah tua. Jangan dikira kalau sudah tua itu pikiran terhadap dunia itu hilang. Enggak, tambah loh. Dan itulah yang umumnya kita lihat dari kehidupan orang-orang pencari dunia pada zaman sekarang. Tetap ke harta itu begitu semangat. Tetap walaupun kondisinya sakit-sakitan, enggak mau mati segera, ingin panjang umurnya. Itu kata Nabi SAW, dan beliau berbicara berdasarkan wahyu, informasi, pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah karakter umumnya manusia. Tapi itu hanya teralami oleh orang pencinta dunia. Adapun orang yang dalam hidupnya belajar agama, melalui penjelasan tentang agama, dia tahu dunia ini ringkas singkat, puluhan tahun. Di akhirat, di alam kubur entah berapa ribu tahun. Sampai kiamat, setelah kiamat, di akhirat selama-lamanya. Itu kehidupan yang sebenarnya. Menyadari, meyakini hal itu, dunia pasti akan ditinggalkan, dia fokus ke akhirat. Dunia sekedarnya, karena bekal kita untuk hidup di dunia, penunjang ibadah sudah Allah tetapkan, nggak bisa lebih dan nggak akan kurang.
Rizki yang Allah tetapkan untuk kita nggak akan meleset, nggak akan ketukar sama rizki orang, dan rizki itu pasti mendatangi kita sebelum ajal kita tiba. Kalau seluruh rizki sudah terberikan jatahnya oleh Allah, berarti ajalnya mau tiba itu. Oleh karena itulah maka berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang mengejar dunia, bercita-cita dunia. Kata beliau, "Man kanatid dunya hammah, farraqallahu amrah, wa ja'ala al-faqra baina 'ainayhi, wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lah." Siapa orang yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya, Allah akan pecah belahkan, akan cerai-beraikan seluruh urusannya nggak ada yang beres. Pikirannya bercerai-berai, tidak fokus kepada satu yang terpenting, tapi cus-cus kadi, ingat ini, ingat itu. Padahal dunia yang dia kejar, yang dia cita-citakan tidak akan mendatanginya kecuali sebatas yang Allah takdirkan. Nggak akan lebih. Oleh karena itu begitu seluruh potensi hidupnya dipakai untuk mencari dunia, dia hanya akan memperoleh sebatas yang Allah takdirkan. Tidak akan lebih. Dia pikirannya stres. Takut miskin, takut kurang, takut fakir. Allah yang menyengaja mengkondisikan hal itu dalam dirinya. Kata Rasul SAW, wa ja'alal faqra baina ainai. Allah akan menjadikan kefakiran itu selalu terbayang di dalam fikirnya, terbayang di pelupuk mata. Takut kurang, takut kelaparan, takut miskin gitu. Kemudian seluruh urusannya tidak ada yang beres. Pikirannya bercabang ke banyak perkara. Dan itu azab dari Allah. Maka berkata Imam Ibnu Qayyim, muhibbud dunya la yanfaku min thalath. Orang yang mencintai dunia tidak akan lepas dari 3 perkara. Hammun lazimun, keresahan, kegelisahan, stres, depresi yang selalu melekat dalam dirinya. Wa ta'bun daimun, kelelahan yang terus menerus. Wa hasratun la tanqadi, dan penyesalan yang tidak ada putusnya nanti di akhirat. Apa yang harus kita lakukan agar tidak demikian? Jadikan cita-cita hidup kita akhirat. Seluruh yang kita lakukan, kita niatkan untuk meraih keuntungan di akhirat. Kebutuhan dunia kita sudah Allah tetapkan, takdirkan, dan tidak akan meleset dari diri kita. Maka fokuslah untuk kebahagiaan kita di akhirat, karena kehidupan di dunia ini ya semu, ya terbatas. Sebentar lagi kita akan meninggalkan alam dunia ini, meninggalkan semua yang kita miliki, harta kita, anak-anak kita, sahabat-sahabat kita, pekerjaan kita, lalu kita tinggalkan menuju alam lain. Di alam lain kita harus siap mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan ketika di dunia. Fokuslah untuk kebahagiaan akhirat, maka Allah Azza wa Jalla akan mempermudah bagi kita untuk meraih apapun yang bisa membahagiakan kita di akhirat, dan akan membukakan jalan yang menyebabkan kita akan merasa enteng ketika melangkah dalam kehidupan di dunia ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semuanya ke dalam golongan orang-orang yang lebih mementingkan akhirat daripada dunia ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin nabiyyin ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عما سواك اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكن وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين اللهم أصلح لنا ديننا التي هي اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معادنا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقيم الصلاة